Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zufaira dalam pembahasan materi Ajar Pendidikan Agama Islam kelas 7. Bab yang pertama mengenai tentang ketauhidan dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Apa yang akan kita pelajari dalam bab ini? Yang pertama, memahami pengertian iman kepada Allah, kemudian memahami makna Asmaul Husna, kemudian memahami hikmah iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, pengertian iman kepada Allah. Sebelum kita membahas mengenai pengertian, yang perlu kita ketahui, iman itu merupakan bekal, ya, bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tanpanya kehidupan ini niscaya dalam kesesatan dan jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu billah, tetaplah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi, barang siapa ingkar kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rasulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh, atau dalam kesesatan yang sangat jauh, ya. Kemudian apa itu sebenarnya iman? Ya, kalau menurut bahasa, iman itu percaya. Sedangkan kalau menurut istilah, iman itu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membenarkan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan pada diri seseorang dapat dilihat dari amal perbuatannya. Oleh karena itu, keimanan harus benar-benar tertancap di dalam hati. Sehingga pengertian iman menurut istilah ini dimulai dari hati, ya, pekerjaan hati, kemudian lisan harus juga diucapkan, ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari harus juga dilaksanakan. Sehingga iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati apa yang ia yakini tersebut, kemudian mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Kemudian yang B, makna Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yalkhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki al asmaul husna,
nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu. Wadharul ladzina yalkhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Asmaul husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul husna berjumlah 99. Bagi siapa yang menghafalnya maka Allah akan memasukkannya ke surga. Semoga semua yang menonton video ini, kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Asmaul husna dipelajari pada bab yang kali ini ada 4. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala radbin, dan tidak pula sesuatu yang basah. Wala yabisin, atau yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfud. Quran surat Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu yang wujud, yang tampak maupun yang tidak wujud, yang gaib. Tidak terbatas ruang dan waktu. Segala apa yang dilakukan oleh makhluk itu semuanya sepengetahuan Allah, baik yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Semuanya itu sepengetahuan Allah. Kemudian perilaku yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Alim ini, sebaiknya kita terus-menerus mempelajari ilmu Allah dengan giat belajar dan merenungi segala ciptaannya. Kemudian tidak menjadi pribadi yang sombong akan ilmu yang telah dimilikinya, karena ilmu itu semata-mata adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 16. Allah menciptakan makhluk di alam semesta ini yang demikian dengan bentuk dan ragamnya masing-masing. Bahkan yang dikatakan sama, itu pasti ada perbedaannya. Sekecil apapun perbedaan itu, Allah pasti mengetahuinya. Karena Allah maha waspada, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi.
Oleh karena itu apapun yang dikerjakan oleh makhluknya seperti kita ini pasti sudah diketahui dengan sangat detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perilaku apa yang dapat kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari mengenai sifat al-khabir ini? Yang pertama, kita harus selalu waspada dan cermat terhadap apa yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan ya. Waspadai, cermati apakah ada kesalahan atau tidak. Kemudian kita harus selalu waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, rumah maupun tempat yang lainnya. Kemudian kita harus selalu berusaha dengan semaksimal mungkin sekuat tenaga mengerjakan tugas yang diberikan. Begitu juga baik di rumah, sekolah maupun tempat-tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami, artinya Maha mendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini ya. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada suatu apapun yang lepas dari pendengarannya. Kemudian perilaku yang dapat kita terapkan, yang pertama, kita selalu berusaha apa yang diucapkan adalah perkataan yang baik dan bermanfaat. Kita juga harus selalu menyelaraskan perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan. Harus selalu peka terhadap informasi apapun yang berkaitan dengan segala macam aktivitas kita. Kemudian kita juga harus dapat memilah dan memilih media sosial mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Kemudian tidak merugikan orang lain. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir, Al-Basir, artinya Maha melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Allah Maha melihat segala sesuatu apapun, meski lembut dan sangat kecil, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Apapun yang makhluk lakukan dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku yang dapat kita terapkan yaitu kita harus dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai bentuk perenungan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga harus pandai dan cermat memahami segala persoalan yang terjadi di sekeliling kita dan mengambil keputusan yang terbaik. Kita harus selalu introspeksi diri atas kelebihan dan kekurangannya supaya hidup ini lebih terarah. Kemudian hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna ini, yang pertama, semoga kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna lanansuru rusuluna, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Kemudian hikmah diberikan hati yang tenang, tidak gelisah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi, dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian hikmah yang nomor 3, tidak pernah orang yang beriman kepada Allah itu merasa rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan kebajikan, wa tawasau bil haqqi, serta saling menasihati untuk kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Baik, untuk yang bab pertama ini sudah selesai. Semoga kita senantiasa diberikan keimanan yang utuh untuk selalu mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dapat melaksanakan semua sikap perilaku yang dikehendakinya. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.